Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vigo Rose Karisma Purnama dengan NIM 230500028. Di sini saya berada di Sukoharjo atau Surakarta dan di belakang saya sudah ada rumah joglo. Tapi rumah joglo ini sudah mengalami modernisasi atau perkembangan zaman, yaitu dengan bisa dilihat itu menggunakan batu bata temboknya. Tapi di situ juga kolom-kolomnya menggunakan kayu-kayu. Joglo di Jawa Tengah sendiri pun berbeda-beda bentukannya, termasuk di Sukoharjo ini. Joglo di sini bentuk atapnya itu menggunakan limasan, yaitu memiliki 4 sisi. Biasanya joglo-joglo itu memiliki 5 sisi atap. Joglo berasal dari dua kata, yaitu Tanjung Loro atau juglo yang bermakna dua gunung. Dalam filosofi Jawa sendiri, gunung merupakan tempat atau hierarki yang tinggi dan sakral. Atap rumah joglo berbentuk dua gunung. Namun dalam setiap perkembangan, penyebutan joglo kemudian berubah menjadi joglo. Sering dengan perkembangan zaman, kini rumah joglo sendiri dapat dibangun di berbagai mana saja. Tapi paling sering dibangun yaitu di tempat perkantoran atau balai desa lah bisa disebut. Nah, rumah joglo sendiri ada berbagai macam, yaitu seperti di belakang ini rumah adat limasan. Rumah adat limasan memiliki bentuk atap seperti limas. Rumah adat ini juga memiliki 4 sisi pada area atapnya. Desain rumah adat ini terkenal sangat sederhana namun terlihat sangat cantik. Kelebihan dari rumah adat ini adalah sifat yang mampu meredam sebuah bencana gempa bumi. Rumah adat ini juga memiliki ciri khas penggunaan konstruksi yang kokoh pada bangunan atasnya serta memiliki lengkung yang terpisah antara setiap ruangan. Rumah adat limasan sendiri dibangun dengan 4 tiang utama. Bangunan tradisional ini juga memanfaatkan banyak elemen-elemen natural di dalamnya. Terdapat beberapa jenis dari rumah adat limasan ini, yakni limasan lambang gantung, limasan lambang sari, limasan lambang teplok, limasan gajah ngombe, limasan trajumas, limasan semar trinandu, serta limasan lambang gantung rangka kutuk ngambang. Nah, sekarang saya sudah berada pada bangunan dalam pada rumah joglo. Rumah joglo sendiri pun memiliki berbagai sejarah. Rumah joglo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan status sosial masyarakat Jawa pada zaman dulu. Maka dari itu, meski dikenal sebagai rumah orang Jawa pada zaman dulu, tidak semua masyarakat Jawa mampu membangunnya. Orang yang mampu memiliki rumah joglo adalah masyarakat yang status sosialnya tinggi dan kemampuan ekonominya lebih. Hal itu dikarenakan bahan yang digunakan untuk membangun rumah joglo adalah kayu jati pada zaman dulu, yang kualitasnya sangat bagus dan harganya mahal. Selain itu, biaya pembangunan juga tinggi karena waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah joglo sangatlah lama. Maka tidak heran apabila zaman dulu hanya raja, bangsawan, dan orang kaya yang mampu membangun rumah joglo. Rumah joglo sendiri terdiri berbagai hierarki atau bagian. Bagian tersebut adalah bagian depan,
tengah, dan dalam. Bagian depan sendiri adalah, nah di bagian depan sendiri atau di tempat saya, yaitu berada di Sukoharjo, memiliki berbagai fungsi dari rumah satu ke rumah lainnya, maksudnya ke rumah warga lainnya. Kebetulan di rumah ini, yaitu di bagian depannya memiliki halaman atau biasa yang disebut dengan latar. Dulunya halaman ini yaitu tanah saja, tapi seiringnya perkembangan waktu yaitu dipasangin batako seperti itu. Fungsi dari bagian depan ini ada berbagai hal, seperti ketika acara-acara besar yaitu akan dipasangin tenda, dan juga halaman ini juga bisa untuk parkir. Tapi di berbagai rumah atau di rumah-rumah lainnya ada berbagai fungsi, yaitu bisa untuk dipasangin pendopo. Tapi di Sukoharjo ini sudah jarang banget kelihatannya yaitu pendopo di rumah tinggal. Tapi ada juga yaitu di rumahnya itu memiliki kayak 2 joglo. Jadinya itu sebagai tempat tamu, tapi bukan kayak pendopo. Jadinya ditutup dan di dalam ruangannya itu cuma ada 1 ruangan saja. Filosofi dari bagian ini atau bagian depan, karena halaman yang luas, menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar sini yaitu membuka untuk tamu, yaitu tamu-tamu itu bebas berkunjung di sini. Dan bagian tengah sendiri itu, dan yang selanjutnya yaitu ruang bagian tengah. Ruang bagian tengah ini berfungsi sebagai penghubung antara ruang luar dan ruang dalam. Ruang bagian tengah ini biasanya disebut dengan ngemper atau bahasanya yaitu peringgitan. Bahan yang digunakan pada bagian tengah ini yaitu ada berbagai macam sebenarnya, yaitu ada yang menggunakan batu bata dan berjendela banyak, ada juga yang menggunakan kayu. Dan untuk pintunya sendiri itu ada berbagai macam juga, yaitu ada 1 pintu saja di bagian tengah dan ada berbagai pintu, yaitu mungkin ada 3 pintu, yaitu pintu utama dan 2 pintu lainnya. Fungsi dari pintu lainnya tersebut jika ada acara besar seperti arisan akan dibuka dan akan menghubungkan antara bagian tengah atau peringgitan atau ngemper dan bagian dalam. Biasanya itu bagian ruang keluarga, sehingga menjadikan ruangan tersebut lebih luas. Dan yang terakhir yaitu bagian dalam, yaitu tentang masuk ke bagian ruang dalam. Di sini terlihat masih asri, yaitu ada yang menggunakan kayu dan ada juga sisi yang menggunakan batu bata. Untuk komposisi ruangannya sendiri itu masih terbilang cukup akurat dengan yang pada zaman dahulu. Tapi bedanya mungkin tidak difungsionalkan lagi. Seperti kayak di kanan itu ada kamar tidur, tapi itu tidak digunakan lagi, dan kiri itu sebagai dapurnya atau juga sebagai kamar. Dan di bagian paling belakang yaitu tempat servis, seperti kayak ruang pawon dan kamar mandi, serta di situ juga terlihat ada sumur yang berada di bagian paling belakang dari rumah joglo ini. Di bagian tengah sendiri itu ada ruang keluarga, tapi sudah tidak difungsionalkan lagi dan dijadikan ya tempat barang-barang apapun terjadi di situlah. Selain itu juga rumah ini memiliki 4 tiang penjaga atau soko guru di tengahnya yang berukuran lebih tinggi dan digunakan untuk menopang atap. Makna soko guru rumah adat joglo adalah gambaran kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa berlindung di rumah joglo dapat menghindarkan mereka ketika bencana datang. Sedangkan tajuk bagi masyarakat Jawa diibaratkan sebagai bentuk gunung. Bagi mereka, gunung merupakan tempat tinggi yang sakral. Nah, sekarang saya berada di rumah joglo yang cukup asri karena di belakang itu masih memakai kayu. Dan di sini saya ada bersama pemilik rumahnya, yaitu bersama Mas Junior. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya nih Mas Junior untuk rumah ini. Nah, menurut Mas Junior, kayak apakah perlu modernisasi untuk rumah joglo? Karena dilihat itu rumah joglonya ada berbagai aspek yang sudah digantikan beton sama yang kayu. Menurut Mas Junior bagaimana? Menurut saya itu perlu sih, kan apa ya? Menurut perkembangan zaman pada apa ya?
semakin kesini kan kita semakin melihat tingkat efisiensi penggunaan bahan bangunan. Nah, seperti kalau kayu itu kan kita harus melakukan pengecekan secara berkala, terus kayak rawan rayap. Nah, itu perlu sih kayak menggunakan campuran bahan beton gitu, Mas. Oh, baik. Untuk Mas Junior sendiri, menurut Anda tata ruang di dalam rumah joglo itu termasuk bagus atau biasa saja? Menurut Mas Junior gimana? Kalau tata ruang sebenarnya bagus, Mas. Cuman kalau dilihat dari perkembangan zaman juga yang tadi dibahas Masnya itu mungkin lebih kurang efisien karena di bagian tengah kan itu kayak ada ruang keluarga itu terlalu besar. Terus penempatannya sebenarnya sudah cukup bagus, kayak dapur di belakang, terus kamar mandi di belakang itu sudah bagus sih, Mas. Oke, terima kasih Mas Junior atas bincang-bincangnya. Mungkin kita lanjut saja ke next. Rumah tradisional tidak hanya ditempatin pada rumah tinggal saja, melainkan ada berbagai banyak hal seperti rumah makan, sekolah, dan kelurahan. Nah, kelurahan di tempat saya atau Sukoharjo ini itu masih menggunakan bangunan tradisional kayak pendopo. Di sini saya mengunjungi 3 kelurahan berbeda dan rata-rata masih menggunakan bangunan yang tradisional atau bentuknya tradisional, walaupun bahan-bahan yang digunakan masih ada yang menggunakan pakai kayu dan ada juga yang menggunakan beton atau batu bata pasang di kelurahan tersebut. Untuk atap sendiri ada juga yang menggunakan joglo atau masih ada yang menggunakan joglo. Di dalam kelurahan sendiri itu dikelilingi juga rumah-rumah sebagai tempat untuk bekerjanya, dan pendoponya sendiri itu sebagai ruang temu. Dan di dalam kelurahan tersebut rata-rata masih ada yang namanya itu musola. Untuk layout desa tersebut, kelurahan itu berada di tengah-tengah, dan di dekat-dekat kelurahan tersebut pasti ada yang namanya itu lapangan, sekolah, dan pasar. Di Sukoharjo ini, pasar masih menjadi salah satu untuk kegiatan jual beli masyarakat sekitar. Nah, itu dia ada 3 kelurahan yang saya kunjungin dan itu masih menggunakan bangunan tradisional dengan seperti kolom-kolomnya masih menggunakan kayu, rengnya masih menggunakan kayu, semuanya masih menggunakan kayu. Tapi ada juga yang sudah menggunakan beton. Tapi komposisinya atau bangunannya itu masih mirip dengan rumah tradisional atau pendopo itu sendiri. Untuk di daerah Sukoharjo sendiri itu masih banyak sekali rumah tradisional yang masih ditinggali dan masih bagus bentukannya. Nah, mungkin sekian dulu dari video saya tentang rumah tradisional yang berada di daerah saya, yaitu Sukoharjo. Masih banyak juga di sini menggunakan rumah joglo atau rumah tradisional di Surakarta. Tapi ada juga yang sudah dirubah atau masih pada dasarnya yaitu kayu, menggunakan kayu. Tapi ada juga yang sudah modernisasi yaitu menggunakan batu bata. Yang modernisasi itu sebenarnya masih menggunakan komposisi atau ruangannya itu masih berbentuk pada rumah joglo pada awalnya. Mungkin sekian dulu dari saya, Vigo Rose, untuk
mata kuliah arsitektur Venankulal membahas tentang rumah tradisional di tempat saya. Sekian, terima kasih.